Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Ervina Maulida, SPD MBA, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil wawancara bersama Officer Bidang Konstruksi 2 PT Pelabuhan Indonesia. Di sini ada saya sendiri, Nafla Maharani, rekan saya Ria Revalina Ridayanti, dan rekan saya Sandy Afifa Salsabila. Boleh di next. Berikut adalah profil narasumber. Nama ada Magnan Hernowo, jabatan Officer Bidang Konstruksi 2, perusahaan di PT Pelabuhan Indonesia Persero, proyek relokasi Jalan Nasional Pelabuhan Kijing. Latar belakangnya yaitu lulus dari Universitas Pertamina jurusan S1 Teknik Sipil pada September 2023, lalu bergabung dengan PT Pelindo pada April 2024 sampai sekarang, dan menjabat sebagai Officer Bidang Konstruksi 2. Boleh di next? Di sini kita akan membahas beberapa pembahasan. Ada 9 pembahasan, yaitu yang pertama ada peran manajerial, yang kedua ada persiapan manajemen operasional, yang ketiga ada faktor eksternal, yang keempat ada rancangan struktur, yang kelima gaya kepemimpinan dan partisipasi karyawan, yang keenam pengambilan keputusan, yang ketujuh komunikasi tim, yang kedelapan mengendalikan perubahan, dan yang terakhir yaitu motivasi karyawan. Boleh di next? Yang pertama yaitu peran manajerial. Pada buku Stephen P. Robbins, menurut Henry Mintzberg, seorang peneliti manajemen terkenal, mempelajari manajer yang sebenarnya di tempat kerja. Dalam studi komprehensif pertamanya, Mintzberg menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan manajer paling baik dijelaskan dengan melihat peran manajerial yang mereka lakukan di tempat kerja. Istilah peran manajerial mengacu pada tindakan atau perilaku tertentu yang diharapkan peran berbeda yang Anda mainkan sebagai karyawan mahasiswa, anggota organisasi mahasiswa, relawan, saudara kandung, dan sebagainya, serta hal-hal berbeda yang diharapkan Anda lakukan dalam peran ini. Boleh next? Yang kedua yaitu persiapan manajemen operasional. PT Pelindo menerapkan integritas dalam manajemen operasional untuk menciptakan budaya kerja yang positif, di mana karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Hal ini sejalan dengan peran manajerial menurut Mintzberg yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang inspiratif dan partisipatif, sehingga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan efisien. Untuk meningkatkan efisiensi, Pelindo melakukan rekonstruksi besar pada 21 Oktober 2021 dengan membentuk 4 subholding, yaitu ada peti kemas, non-peti kemas, marine equipment, dan port service, serta logistik dan interland development. Langkah ini membantu mengoptimalkan struktur organisasi, menekan biaya, mempercepat proses, meningkatkan produktivitas, sekaligus memperbaiki distribusi logistik yang berdampak positif bagi perekonomian nasional. Boleh di next? Yang ketiga ada faktor eksternal. Kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, persaingan industri, dan perkembangan teknologi biasanya menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi strategi dan operasi perusahaan. Manajer harus mampu memantau dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja. Dalam PT Pelindo ini, perkembangan teknologi dan informasi dan inovasi teknologi juga menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan. Tetapi manajemen PT Pelindo berusaha untuk menanganinya dengan mengimplementasikan teknologi informasi atau TI dan sistem informasi manajemen atau CIM yang berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional di PT Pelindo. Boleh di next? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada rancangan struktur. Pengorganisasian merupakan proses manajerial yang berkelanjutan. Nah, pengorganisasian ini meliputi pengelompokan jenis-jenis pekerjaan yang sama ke dalam suatu pekerjaan untuk melakukan tugasnya. Pengorganisasian juga mencakup kegiatan pembagian pekerjaan antara anggota organisasi, sehingga pekerjaan dalam sebuah organisasi merata dan tidak banyak orang yang menanggung. Struktur organisasi menentukan bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinir secara formal. Untuk struktur yang digunakan oleh PT Pelindo sendiri adalah struktur divisi. Jadi, yang dimana setiap divisi itu memiliki tugasnya masing-masing. Dan jika terdapat perbedaan pendapat di antara divisi, maka keputusannya atau pembicaraan masalahnya diurus oleh divisi masing-masing, tidak oleh atasan ataupun presiden perusahaan. Boleh di next? Untuk selanjutnya terdapat gaya kepemimpinan dan partisipasi karyawan. Gaya kepemimpinan memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas organisasi. Salah satunya pendekatannya, yakni gaya kepemimpinan situasional. Nah, gaya kepemimpinan situasional ini diterapkan oleh PT Pelindo mengacu pada model yang dikembangkan oleh Paul Hensley dan Ken Blanchard.
Model ini menekankan bahwa sejumlah faktor dipengaruhi oleh perilaku dan karakteristik pemimpin dan pengikut mereka. Versi dengan cara merancang model kepemimpinan situasional mereka dengan cara menggunakan grafik yang berbentuk parabola yang terletak pada sumbu horizontal dan vertikal. Grafik ini menggambarkan hubungan antara tingkat dukungan dan arahan yang diperlukan oleh bawahan atau karyawan yang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan atau kematangan karyawan dalam melaksanakan tugas mereka. Nah, dalam konteks kedewasaan ini merujuk pada kemampuan dan keinginan bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan. Boleh di next. Nah, selanjutnya pendekatan ini membantu pemimpin dalam menyesuaikan gaya kepemimpinan karyawan agar sesuai dengan kebutuhan spesifik tim atau individu, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Akibatnya, dari gaya kepemimpinan yang tercipta dalam kepemimpinan situasional dipecah menjadi 4 gaya. Nah, gaya-gaya tersebut ada gaya pertama itu telling, directing, atau guiding. Maksudnya itu, gaya kepemimpinan ini bersifat memberi arahan ditandai dengan penggunaan perilaku tugas yang sedang hingga tinggi dan perilaku hubungan yang sedang hingga rendah oleh pemimpin. Nah, jadi pemimpin bertanggung jawab atas mengambil keputusan terkait penyelesaian tugas yang tepat waktu dan memberikan pengalaman serta pengetahuan kepada karyawan. Nah, untuk gaya yang kedua atau style 2 yaitu selling, coaching, or explaining. Nah, dalam gaya ini pemimpin tetap untuk memiliki hak untuk mengambil keputusan mengenai apa yang diperlukan oleh si karyawan tersebut, bagaimana cara melakukannya dan kapan tugas tersebut harus diselesaikan. Namun gaya ini disertai dengan banyak kesempatan untuk berdiskusi mengenai pentingnya tugas dan bagaimana tugas tersebut berhubungan dengan keseluruhan operasi organisasi. Nah, untuk yang ketiga itu ada style 3 atau participation, facilitating, atau organizing. Nah, gaya kepemimpinan ini disebut sebagai style 3 atau kepemimpinan partisipatif. Berbeda secara mendasar dengan gaya 1 dan 2 karena bersifat dipimpin oleh pengikut. Jadi pengikut atau karyawan ini lebih bisa mengendalikan atau melaksanakan tugas-tugas dengan baik yang diberikan oleh si pimpinan. Tidak seperti oleh gaya 1 ataupun 2 yang masih membutuhkan pimpinan untuk membantu atau mendorong tugas-tugasnya tersebut. Nah, yang terakhir ada style 4, delegating, empowering, or monitoring. Nah, gaya kepemimpinan yang disebut sebagai style 4 atau gaya kepemimpinan delegatif merupakan pendekatan yang bersifat dipimpin oleh pengikut. Nah, ini juga sama seperti style 3 namun ditandai dengan rendahnya perilaku tugas dan perilaku hubungan. Jadi karyawan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang berkelanjutan. Jadi kalau misalnya yang style 3 itu bisa melaksanakan tugas secara mandiri, namun kalau yang style 4 ini karyawan lebih istilahnya dia lebih bisa lagi mandiri tanpa harus kayak nanya-nanya dengan atasannya. Boleh di next. Selanjutnya ada mengendalikan perubahan. Perubahan dalam pekerjaan sering terjadi karena faktor eksternal dan kebutuhan internal organisasi dalam buku LDAP. Manajer harus menggunakan komunikasi yang terbuka untuk menjelaskan alasan perubahan dan melibatkan tim dalam proses perubahan. Jadi manajer tuh mempunyai macam-macam gaya untuk mengambil keputusan tersebut. Nah, karena PT Pelindo sendiri menurut analisis kami menggunakan gaya analitis karena gaya analitis ini cenderung menggunakan partisipasi karyawan sebagai salah satu komponen utama dalam proses pengambilan keputusan. Nah, organisasi yang manajernya itu menggunakan pendekatan ini percaya bahwa dengan melibatkan karyawan mereka dapat mengumpulkan berbagai perspektif yang masuk. Jadi semakin banyak karyawan yang dilibatkan, semakin banyak informatif yang masuk juga. Jadi menghasilkan keputusan yang lebih informatif. Selain itu, manajer yang fokus pada partisipasi karyawan biasanya memiliki tujuan jangka panjang. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara kemarin bahwa PT Pelindo itu menghasilkan keputusan dengan jangka panjang. Oke, untuk pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan lebih berlanjut pengambilan keputusan. Nah, pada buku LDAP dijelaskan bahwa tidak semua manajer mengambil keputusan itu dengan cara yang sama. Tapi faktanya, perbedaan yang signifikan itu membedakan cara manajer individu dalam menghadapi setiap masalah dan membuat keputusan. Terkait masalah tersebut, salah satu pendekatan yang paling sering digunakan adalah pendekatan analitis yang tadi sudah sedikit dijelaskan oleh rekan saya, Sandy, yang berfokus pada pemahaman mendalam dan evaluasi data sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya ada komunikasi tim. Dalam PT Pelindo ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif, baik horizontal maupun diagonal, sangat penting untuk memfasilitasi kolaborasi antara tim dan departemen, terutama dalam menghadapi perubahan pekerjaan yang mendadak. Desentralisasi informasi memungkinkan anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan spesifik. Selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung melalui dialog dan kegiatan rekreasi dapat meningkatkan motivasi karyawan. Manajer memiliki peran krusial dalam menjelaskan perubahan dan mendorong keterlibatan tim, sehingga komunikasi terbuka menjadi kunci keberhasilan organisasi. Dalam buku LDAP juga menjelaskan pentingnya media komunikasi yang jelas. Contohnya seperti email, laporan, atau rapat antar tim. Menurut komunikasi diagonal, dalam komunikasi horizontal disebut sebagai koordinasi antar departemen. Seperti yang dijelaskan di dalamnya bahwa pesan antar departemen memfasilitasi penyelesaian proyek atau tugas bersama. Boleh di next. Motivasi kerja ini meningkatkan kerja di PT Pelindo ini dilakukan secara melalui beberapa pendekatan yang berfokus pada komunikasi dan lingkungan kerja. Penerapan komunikasi terbuka oleh manajer yang sangat penting untuk menjelaskan perubahan dan melibatkan tim dalam proses tersebut. Sehingga karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Selain itu, desentralisasi informasi memungkinkan anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang meningkatkan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan mereka. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung seperti bekerja di tempat terbuka dan melakukan dialog kelompok yang dilakukan oleh PT Pelindo ini. Juga dapat meningkatkan motivasi dengan memungkinkan karyawan untuk saling memahami dan berbagi pandangan. Dengan demikian, komunikasi yang efektif dan lingkungan kerja yang positif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan motivasi karyawan di PT Pelindo. Boleh next. Oke, selanjutnya kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Berikutnya yaitu kesimpulan. Ada beberapa poin penting mengenai PTP Liga yang mencakup pentingnya integritas perusahaan yang berperan dalam kemajuan ekonomi negara, serta pengaruh faktor eksternal seperti teknologi dan kebijakan baru yang mempengaruhi strategi operasional. Tantangan antar divisi yang muncul akibat persaingan harus diatasi dengan sistem insentif yang mendorong kolaborasi. Gaya kepemimpinan situasional diterapkan untuk menyesuaikan keputusan dengan kebutuhan tim, sementara manajemen berbasis kualitas berorientasi pada partisipasi semua anggota untuk kesuksesan jangka panjang. Penanganan masalah di lapangan dilakukan secara kolaboratif, dan perusahaan berusaha menjaga motivasi karyawan melalui kegiatan rekreasi. Rekomendasi untuk tindakan selanjutnya mencakup penguatan integritas, evaluasi struktur organisasi, dan peningkatan program kesejahteraan karyawan untuk mendukung produktivitas. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.